Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Kita patut bersyukur. Hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita di pagi hari ini, kita menyambutnya dalam sukacita. Kita akan memulai aktivitas kita. Mari kita berserah kepada tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dari Siraman Rohani Pagi, channel YouTube HKBP Setia Negara. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kami dan memberikan kami hari yang baru di pagi hari ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kiranya firman-Mu akan menjadi pelita dan tongkat dikala kami melakukan pekerjaan kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi ini dari kitab 1 Timoteus 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Hanya Allah yang patut disembah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar kata mediator, orang yang menengahi, yang berasal dari kata median, tengah, yang berfungsi untuk memediasi atau mengantarai jika ada dua pihak yang berselisih, sehingga membawa mereka masuk ke titik tengah perdamaian, yaitu mengambil jalan yang terbaik dengan menanggalkan ego diri atau ego sektoral, sehingga terhindar dari konflik dan permusuhan. Menjadi mediator berarti mau dan mampu untuk menyangkal diri dan memikul beban untuk suatu pencarian damai. Sungguh di pundaknya lah usaha untuk menghadirkan kebahagiaan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berdoa untuk jemaat dan semua orang agar senantiasa bersyukur untuk waktu, kesempatan yang diberikan Tuhan, baik terhadap orang banyak dan juga kepada raja-raja dan pembesar, sehingga dapat hidup tentram dan tenang dengan segala kesalehan dan kehormatan dalam hidupnya. Rasul Paulus meneguhkan bahwa Allah telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus yang telah menjadi perantara Allah dan manusia. Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia, sehingga yang diselamatkan akan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Untuk itulah Rasul Paulus dipanggil menjadi Rasul Allah dan menjadi saksi serta pengajar bagi orang yang bukan Yahudi, serta membimbing dalam iman dan kebenaran, sehingga mereka yang diselamatkan akan kuat dalam iman dan saling meneguhkan dalam iman dan pengharapan, dan tetap senantiasa percaya pada kuasa Tuhan yang disembah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui siraman rohani pagi ini kita diteguhkan untuk tunduk dan patuh pada firman Tuhan, karena yang pertama, Yesus Kristus adalah kalam Allah. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia dan bahkan merendahkan diri mati di kayu salib, adalah saksi dan bukti kasih Allah akan dunia ini,
sebagaimana kita dapat baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Penyerahan diri serta pengorbanannya merupakan pedoman dan tiruan bagi setiap orang percaya untuk senantiasa mencari kebenaran dan menghadirkan kerajaan damai di tengah hidup serta pelayanannya. Yang kedua, setiap orang percaya terpanggil untuk mempersembahkan hidupnya sebagai ibadah dan persembahan sejati pada Tuhan. Hidup yang telah diubah atau ditebus dan dibaharui oleh Tuhan adalah hidup yang dimiliki serta dikendalikan oleh Tuhan, sehingga tetap mempersembahkan pekerjaannya sebagai ibadah dan dupa yang harum kepada Tuhan. Komunikasi serta pergaulannya menjadi cara dan jalannya untuk mendapatkan jalan dan kebenaran dari Tuhan, serta menghadirkan hati yang senantiasa bersyukur yang merupakan bukti kepengikutannya, dan menyaksikan pembenaran Tuhan dengan senantiasa mau dan mampu dibaharui firman. Dan yang ketiga, mari senantiasa agar seluruh hidup kita menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita kiranya menjadi berkat dengan tetap menghadirkan hidup yang berkarya dan mengkaryakan hidup kita kepada Tuhan. Ora et labora et laborare et ora. Buku Ende nomor 716 mengingatkan kita dalam referennya. Ali tu hakku, patu pamau, bayan pasu-pasu, tudongan sude. Kiranya biarlah hidupmu senantiasa memuliakan nama Tuhan di surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari melalui siraman rohani pagi yang meneguhkan kami. Hanya Engkau ya Allah yang patut disembah, dan Engkau telah datang ke dunia menjadi mediator untuk mempersatukan kami dengan Allah, sehingga kami menjadi benar di hadapan-Mu dan bahkan menjadi pewaris dan anak-Mu. Biarlah kiranya firman yang telah kami dengarkan memampukan kami untuk menjadi mediator yang baik ketika ada perselisihan, ketika ada pertengkaran, ketika ada permasalahan. Kami menjadi mediator yang menjadi saksi dan duta Tuhan untuk menjadi bagian daripada perdamaian dan memperdamaikan. Tuhanlah juga menyertai kami satu hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, memberkati pekerjaan kami, memberkati pemikiran dan perkataan kami, memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami, terlebih Pak yang lansia, dan juga memberkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, terlebih Tuhan yang di dalam pergumulan, penderitaan, kesusahan, kesesakan, permasalahan, sakit, dan yang di dalam duka. Tuhanlah yang meneguhkan. Dan Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Marilah kita Bapak Ibu Saudara-saudari berkarya dalam satu hari ini dengan senantiasa menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang sejati bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.